rasio gear kita di gigi 1 itu sudah 12,11. Artinya 12. Artinya itu 12-nya input itu menghasilkan 1 kali putaran. Oh, gede berarti ya, Pak? Gede makanya, rasionya. Mbak. Makanya kenapa ada beberapa customer ataupun teman-teman yang bilang gigi satunya kok keras untuk iya. masukinnya, karena memang rasio gearnya itu setara dengan gigi C. Gigi C, oh. Sedangkan gigi 2 kita itu setara dengan gigi 1 di transmisi lain. Oh. Pak, boleh direview nggak nih mengenai Dongfeng long chassis 270 HP ini, Pak? Iya. Kalau dengan bahasa salesnya kan kita biasa bilang long chassis 6x2, Iya. ya kan, dengan horsepower 270 horsepower gitu ya. Tapi dengan bahasa after salesnya kita biasa ngomong KD6Y. Nah, KD6Y atau 6x2 270 horsepower ini menggunakan kabin D530 VR. D530 VR ini artinya adalah kabin ini memang dirancang terkait untuk medium wheel ya, dengan medium vehicle. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau medium vehicle yang kita punya di Dongfeng ini, Ya. ada yang 270 6x2 ini, ada yang 270 traktor head yang 4x2, Mbak. Nah, itu semua pakai yang VR. Dan VR ini di dalamnya nanti di dalam kabin sudah terdapat yang namanya slippernya, Mbak. Oh, tapi boleh cek bagian dalamnya juga Boleh, nggak, Pak? nanti kita akan cek bagian dalamnya ya. Siap. Tapi untuk sekarang mungkin kita akan keliling unit dulu, Oke, seperti baik. itu. Jadi nanti untuk spesifikasinya yang kedua merupakan ini engine common rail, Mbak. Oh, common rail itu artinya Common rail gimana? itu adalah semua sistem fuel sistemnya itu udah diatur oleh electrical, Oh. ya, electrical system. Jadi engine yang kita pakai di sini adalah engine Cummins. Ya, kita tahu sendiri bahwa engine Cummins ini udah sangat-sangat komersil ya, Mbak ya. Sangat sering ditemukan di beberapa unit gitu ya. Sehingga suku cadang, kerusakan dan lain sebagainya itu sangat mudah kita temukan. Selanjutnya kita akan melakukan tilting terhadap kabin ini. Kebetulan untuk kabin yang 270 ini 6x2 udah menggunakan hidrolik. Jadi kita tidak susah-susah lagi mengangkat kabinnya karena memang cukup berat gitu kan. Iya, benar. Jadi walaupun dia menggunakan hidrolik, kita tetap mekanikal menggunakan pompa. Nah, sebelum kita mengangkat kabin, itu sesuai OMM-nya kita harus buka dulu front covernya, Mbak. Oh, bagian depannya. Bagian berarti ya, depannya Pak? dulu kita Oh. buka untuk mempermudah pada saat kita tilting kabinnya, kabin. seperti itu. Untuk tipe yang 270 ini, untuk membuka front covernya, kita di sebelah sini, Mbak. Oh, ada Ya, pencetannya. Ada pencetannya, ada tuasnya di sebelah sini yang pertama. Oh, yang warna hitam. Iya, Oh. yang kedua ada di sebelah sini juga, Mbak. Oh, dua-duanya dibuka. Harus jadi? dua-duanya dibuka. Nah, Oh, jadi untuk membuka tiltingnya seperti ini. Oke, setelah kita buka front covernya, baru kita ke bagian belakang, Mbak. Ya, di sini udah dilengkapi dengan hidrolik seperti yang saya bilang tadi. Untuk membuka kabinnya, kita tinggal arahkan tuasnya ke arah atas. Awalnya kan dia ke arah bawah sini, Mbak. Ya. Kita akan ke arah atas dulu, baru kita cari tuas untuk pompa tiltingnya. Sekarang kita masuk ke dalam engine-nya untuk yang 270 horsepower ini ya, Mbak ya, 6x2 tipe long chassis. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kita udah menggunakan common rail system ya. Untuk engine yang kita pakai adalah engine Cummins, tipenya adalah ISD 270/50 oh, ya. Jadi IS-nya itu adalah interact system ya. Jadi interact system ini digunakan untuk on road. Sedangkan D-nya ini adalah model engine-nya. Untuk 270-nya merupakan horsepower dari engine. Terus untuk 50-nya itu merupakan Euro 5. Karena sudah common rail system plus sudah dilengkapi dengan yang namanya SCR, Pak. Ya. SCR itu apa tuh, SCR itu adalah Selective Catalytic Reduction. Ya. Jadi fungsinya adalah untuk menurunkan emisi gas buang yang dihasilkan oleh engine kita. Sehingga lolos dengan Euro 5 tadi itu. Ya. Di sini
merupakan engine yang kita gunakan, engine Cummins tadi ISDE 270/50 ya. Di sini sudah dilengkapi dengan yang namanya ECM, Mbak. Oh, itu yang hitam. Ini yang hitam ini namanya ECM. ECM itu apa, Pak? ECM ini merupakan engine control module. Oh, tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk mengontrol fuel system kita. Konsumsi bahan bakarnya, fuel system yang fuel yang dikirimkan ke dalam ruang bakar itu benar-benar aktual dari unit. Jadi ada, kalau kita ngebahas yang namanya electrical system, itu ada yang namanya input, proses, output, Mbak. Yang input itu adalah sensor-sensor yang ada di engine, prosesnya itu adalah ECM. Sedangkan kalau outputnya itu adalah aktuator. Contoh aktuator yang di sini itu adalah injektor. Jadi dia akan mengontrol secara aktual. Contoh, pada saat si driver menginjak pedal setengah, dia akan mengirim sinyal, ya, sensor akan mengirim sinyal ke ECM sehingga sesuai dengan kontrol dari si driver itu. Tidak seperti yang konvensional. Jadi benar-benar sudah dikontrol secara elektrikal. Untuk jumlah silinder pada engine ini itu ada 6 silinder, Mbak. Untuk yang engine Cummins ini letak silinder nomor satunya dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai di sini. Ya. Untuk displacementnya itu 6,7 liter, sekitar 6.700 cc. Untuk horsepower yang dihasilkan sesuai dengan nomor kabin tadi, 270 horsepower di 2.500 rpm. Sedangkan torsi yang dihasilkan itu 970 Nm di rpm 1.200 sampai 1.700 rpm. Sehingga apa? Walaupun kita pada rpm yang di zona hijau, itu torsi yang dihasilkan sudah tercapai. Sehingga pada saat kita tanjakan, itu cukup mampu untuk mengangkat unit ini supaya bisa berjalan. Makanya di 970 horsepower itu RPM-nya 1200 sampai 1700 RPM. Kalau dari kapasitas tonnya mungkin, Pak? Kalau ton kita untuk GVW, karena kita ngikutin aturan dari pemerintah gitu ya, Mbak, kita GVW-nya di 25 ton, tapi untuk pilotnya itu kita di 18 sampai 25 ton. Jadi ini pilotnya sangat-sangat besar ya. Jadi kalau misalkan ini dipakai, biasanya kita ini untuk long chassis dipakai wing box ya. Ya. Terus juga dari panjang long chassis ini, kalau panjang dari depan ke belakang itu 12 meter. Tapi kalau dari sisi belakang kabin sampai ke belakang itu kita 9,8. Sehingga nanti kalau misalkan mau dipasang untuk wing box ataupun kontainer gitu ya, itu bisa sampai 9,4 sampai 9,6 meter. Jadi cukup panjang long chassis kita ini. Kalau tangkinya ini 350 liter ya, sudah menggunakan aluminium tank. Jadi kapasitas dari tangki kita cukup lumayan besar ya, Mbak ya, 350 liter. Terus juga di fuel system kita kan kita udah menggunakan common rail ya, Mbak ya. Iya. Udah menggunakan common rail. Tapi kan di Indonesia ini menggunakan biosolar ya. Ketika kita menggunakan biosolar itu kan rentan terjadi kerusakan pada sistem common rail kita. Tapi beruntungnya di unit kita itu sudah dilengkapi filter tambahan. Oh, ini filter apa, Pak? Iya, ini namanya water sparator, Mbak. Oh, iya. Jadi di water sparator ini fungsinya adalah indikator bahwa fuel system kita tercampur dengan air. Jadi kalau misalkan ada air yang terkandung di dalam fuel system kita atau di dalam fuel kita, itu akan terlihat di sini, Mbak. Jadi ini air yang dibuka gitu ya? Iya, jadi di bawah ini bisa kita drain untuk melihat apakah ada air yang terkandung di fuel kita atau tidak. Kalau yang ini karena sudah engine-nya Euro 5, Mbak, sehingga dilengkapi dengan AdBlue. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui seberapa level AdBlue yang ada di dalam tangki ini, kita bisa melihat di kabin. Dia ada berapa persennya, sisanya berapa, dan itu wajib kita pantau. Kegunaan AdBlue ini adalah fungsinya untuk menurunkan zat NOx ataupun gas buang NOx yang dihasilkan oleh engine kita. Sehingga kalau misalkan gas buang itu tadi NOx-nya besar gitu kan, dengan adanya AdBlue NOx-nya bisa diturunkan sehingga gas buangnya itu lebih untuk ke lingkungannya lebih bagus. Sedangkan kalau ini, Mbak, ini untuk pompanya. Oh, itu pompanya. Nah, ini pompanya. Pompanya ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk memompa yang dari AdBlue ini, tangki AdBlue menuju ke injektor sebelah sana. Oh.
Jadi di injektor. sebelah sana itu terdapat injektor nozzle yang akan menyemprotkan AdBlue ketika ada zat NOx yang terdeteksi oleh NOx sensor. Oh, Jadi kalau misalkan kita sudah ngebahas engine, kita akan ngebahas selanjutnya adalah couplingnya dulu ya, mungkin ya. Jadi coupling ini berada di antara engine dengan transmisi. Nah, fungsinya coupling itu, Mbak, itu adalah untuk memutus dan menghubungkan putaran engine kita dan transmisi. Coupling ini diameternya untuk di 270 ini couplingnya menggunakan diameter 430 mm, sehingga cukup besar tuh untuk menahan dari engine kita dan memutuskannya. Terus untuk tipe clutch kita itu kita sudah memakai hydraulic control untuk booster. oh itu Iya. maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi dari clutch itu akan ada hidrolik yang menuju ke booster di bawah sini, Mbak. Dan booster ini yang akan menekan si clutch supaya clutch ini untuk memutus ke engine transmisinya. Oh. Jadi pada saat kita perpindahan gigi itu lebih mudah lagi. Oh, Untuk clutch aman, Mbak? aman. Nah, sekarang kalau clutch selesai kita lanjut ke transmisi. Transmisi. Jadi untuk model transmisi yang kita gunakan adalah tipe fast gear, Mbak, merek transmisinya. Sedangkan kalau modelnya itu 9 JSD 119T, Mbak. Itu artinya gimana Ya. tuh, Pak? 9 JSD, 9-nya itu adalah kecepatannya. Oh, gigi maju. Gigi majunya ada 9, sedangkan untuk mundurnya hanya ada 1. Untuk J-nya itu adalah mechanical transmisi. S-nya itu adalah kita sudah menggunakan 2 twin atau istilahnya adalah twin countersub. Jadi di dalam transmisi ini kita pakai 2 countersub. D-nya itu merupakan jarak antara main sub dengan reduction gear yang ada di dalam transmisi ini. Oh, Pak. di dalamnya ya? Di berarti dalamnya. Ya? Oh. Terus untuk yang 119 itu merupakan torsinya, Mbak, dikalikan 10. Jadi kalau 119 jadi torsinya adalah 1190 Nm. Sedangkan T yang di belakang itu adalah full synchromesh. Jadi full synchromesh. Jadi kalau di transmisi kita gear 1 sampai gear 9 itu sudah menggunakan synchromesh. Fungsinya synchromesh itu, Mbak, untuk memudahkan kita pada saat melakukan gigi. perpindahan gigi. Oh, perpindahan gigi. Oh, Iya. oke, oke. Nah, tapi di gigi mundur itu tidak terdapat synchromesh, sehingga pada saat kita melakukan perpindahan gigi di gigi mundur memang agak susah. Dan kita harus posisi benar-benar diam Oh, pada saat pindah gigi mundur. Mungkin kalau misalkan ada ditemukan keras-keras sedikit, itu memang harus kita sebagai driver nih menghafal dulu letak-letaknya. Lama-kelamaan kalau kita terbiasa menggunakan transmisi ini, lama-kelamaan akan mudah. Dan ini gear 1 kita ya, atau gigi kecepatan 1 kita itu setara dengan gigi C, Mbak. oh, setaranya gimana tuh? Setaranya itu dari segi rasio gear. Rasio gear kita di gigi 1 itu sudah 12,11. Artinya dong. Artinya itu 12-nya input itu menghasilkan 1 kali putaran. Oh, gede berarti ya, Pak? Gede makanya, rasionya? Mbak. Makanya kenapa ada beberapa customer ataupun teman-teman yang bilang gigi satunya kok keras untuk iya. masukinnya, karena memang rasio gearnya itu setara dengan gigi C. Gitu ya. Sedangkan gigi 2 kita itu setara dengan gigi 1 di transmisi lainnya. Oh, oke, Walaupun di transmisi ini tidak ada gigi oke. C-nya, Gigi C. ya, karena apa? Karena memang gear 1 kita udah setara dengan gigi C. Oh. crawler itu sendiri. Kalau pada saat kita awal running nih, Mbak, awal running mau maju, itu lebih baik kita langsung pakai gigi 2. Gigi 2. Oh. Iya ya. Kalau memang agak keras di gigi 1 gitu ya, kita masukinnya ke gigi 2. Karena memang di OMM pun itu disarankan prosedur gigi 2 saja, nggak masalah. Tapi kalau misalkan muatan dan tanjakan itu memang harus dari gigi 1. Oh, oke. Tapi kalau kosongan dan jalan datar, untuk mempermudah kita bisa langsung gigi 2 saja. Oh. Itu untuk transmisi. Itu pakai gigi 1 tanjakan itu walaupun pakai muatan atau enggak tetap gigi 1 Tetap gigi 1, Mbak. Oh, oke, oke. Jadi agar apa? Agar kita awet nih transmisinya. Karena kan tadi di dalam transmisi ada sistem synchromesh tuh. Iya. Kalau misalkan kita tidak tepat dalam penggunaan gear transmisinya, synchromesh itu yang akan cepat aus. Oh. Kalau misalkan synchromesh aus, nanti malah kita lagi nih downtime ya kan. Transmisinya harus turun, harus diganti komponen-komponennya, maka apa? Downtime unitnya lebih panjang lagi. Itu sih kalau terkait transmisinya.
Pak, boleh dijelaskan Pak ini apa? Karena di live streaming itu kan banyak yang nanya ya kayak driver-driver. Biasanya kalau saat muatan gitu, ini kan bisa diubah jadi apa aja. Betul. Nah, springnya tuh dia kadang pecah Pak. Pecahnya tuh beda-beda. Ada yang pecah dari bawah ke atas, ada juga dari atas ke bawah. Itu maksudnya gimana? Terus juga cara penanganannya gimana tuh Pak? Jadi kalau di sini itu kita nyebutnya kan ada left spring, Mbak ya. Iya. Kalau di belakang ini kita ada total, ada di depan left spring 1, di sini ada juga left spring. Kalau yang di depan tadi left springnya jumlahnya 9, sedangkan kalau di sini left springnya jumlahnya 10, Mbak. Oh, lebih banyak. Lebih ya? banyak, sehingga dia menahan tonasenya atau menahan bebannya itu lebih besar lagi. Karena memang salah satu fungsi dari left spring ini itu adalah untuk menahan muatan di atas atau menahan beban dari muatan itu sendiri gitu kan. Semakin banyak jumlah left springnya itu akan semakin besar muatan yang bisa kita angkat ya. Terus juga Mbak, di sini kenapa tadi Mbak Putri tanya ada beberapa customer yang bilang sering patah, bisa jadi karena muatannya tidak sesuai dengan muatan yang kita spesifikasikan gitu, overload seperti itu. Karena memang kalau yang sesuai saya bilang tadi, payload kita atau muatan bersih kita itu hanya sekitar 18 sampai 25 ton. Ya kalau lebih dari itu bisa, ya lebih dari itu bisa, cuma akan memperpendek umur dari left springnya ini sendiri. Terus juga Mbak, untuk tipe left spring, untuk tipe suspensi belakang kita, ini kita udah pakai yang namanya equalizer new type. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Equalizer new type itu kalau biasa kita sebutkan di sini trunnion ya Mbak ya. Trunnion yang atau bugi yang tengah sini. Oh. Ya. Nah, kalau kita udah pakai tipe yang equalizer new type ini. Dengan equalizer new type ini low maintenance-nya sudah di sini. Biasanya di sini terdapat ada greasing ya Mbak ya. Tapi kalau tipe yang ini itu sudah tidak ada greasing. Karena apa? Karena di dalamnya udah terdapat rubber. Oh, greasing itu yang warna hijau-hijau gitu ya? Yang lengket gitu ya? Betul sekali. Oh, dia nggak usah pakai greasing. Nggak usah pakai greasing ya? lagi. Kalau yang dulu kan kita perlu maintenance greasing di sini, Mbak. Iya. Kadang teman-teman driver atau teman-teman mekanik itu lupa memberikan greasing sehingga cepat rusak nih di sini. Sedangkan kalau tipe yang baru ini, dia di dalamnya udah rubber sehingga untuk maintenance-nya lebih low lagi. Oh, oke. Nah, fungsinya rubber di dalam dan fungsinya equalizing ini itu adalah untuk menyamakan tinggi dan beban roda tengah ini dengan roda belakang. Karena kan kalau kita jalan nih, konstruksi jalan kan ada yang di atas, ada yang di bawah, tidak rata ya Mbak ya. Kalau misalkan ini lebih tinggi, takutnya ini akan ngegantung. Nah, fungsinya equalizer ini adalah supaya ketika ini di atas, ini akan tetap di bawah. Oh. Jadi traksi roda tengah sama traksi roda belakang itu sama-sama dapatnya. Terus juga di left spring kita ini itu dilengkapi dengan yang namanya U-bolt ini. Oh, itu U-boltnya. Iya, U-boltnya kita ada 2. Fungsinya adalah untuk mengikat left spring kita supaya left spring kita ini tidak bergeser. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah ini juga ada yang namanya center bolt. Oh, yang tengah-tengah sini. Di tengah sini itu ada center boltnya, Mbak. Itu tujuannya apa tuh, Pak? Tujuannya supaya mengikat left spring kita agar tetap pada dudukannya. Oh, oke. Biar nggak kegeser. Biar nggak kegeser. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman driver ataupun teman-teman mekanik menemukan ini geser, Mbak, ada potensi berarti left spring, center bolt yang di tengah ini patah. Biasanya kenapa tuh, Pak? Biasanya patah itu karena kita jarang maintenance-nya, Mbak. Karena memang setiap hari itu teman-teman driver sebelum mengoperasikan unit itu wajib mengecek torsi dari U-bolt dengan kondisi dari left spring kita ini.